Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di dunia ini ada banyak jenis hewan yang bisa digolongkan menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah hewan serangga. Apakah kalian tahu apa itu hewan serangga? Kali ini kita akan membahas tentang hewan serangga. Serangga merupakan kelompok hewan yang paling melimpah dibandingkan dengan hewan lain. Hal ini terkait dengan kemampuan adaptasi serangga yang tinggi. Serangga telah hidup di bumi kira-kira 350 tahun. Selama kurun waktu itu, serangga telah mengalami perubahan evolusi dan menyesuaikan kehidupan pada hampir setiap tipe habitat. Kebanyakan serangga memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga memungkinkan serangga hidup di tempat-tempat yang tidak dapat ditempati oleh hewan-hewan yang lebih besar. Beberapa jenis serangga memiliki sayap yang memungkinkan mereka dapat menyebar dengan luas serta menghindari predator. Serangga memiliki kemampuan yang tinggi dalam berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang banyak, serta memiliki siklus hidup yang pendek. Selain itu, sebagian besar serangga melakukan metamorfosis, sehingga masing-masing fase hidupnya dapat hidup pada relung yang berbeda. Adapun ciri-ciri hewan serangga yaitu memiliki sepasang antena di kepala, memiliki 6 kaki di dada. Beberapa serangga memiliki sayap, memiliki tubuh luar yang keras, menghasilkan keturunan atau berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut beberapa contoh hewan-hewan serangga. Semut. Jumlah spesies semut mencapai 12.000 dan berkembang biak dengan baik pada daerah tropis seperti Indonesia. Semut adalah jenis serangga yang senang berkoloni, di mana satu koloni dapat menguasai sebuah daerah kekuasaan yang luas. Meskipun bertubuh kecil, tetapi semut merupakan hewan terkuat di dunia. Seekor semut jantan akan mampu menangkap beban yang beratnya 50 kali berat tubuhnya. Pada kepala semut terdapat sepasang antena yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimia dan untuk berkomunikasi dengan semut lain dengan cara mengeluarkan hormon feromon. Nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang mencakup fase akuatik dan terestrial dalam 4 tahap berbeda, termasuk telur, larva, kepompong, dan dewasa. Meskipun semua jenis nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak, namun setiap jenis nyamuk memiliki habitat perkembangbiakan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nyamuk adalah merupakan hewan yang memiliki masalah besar. Tidak hanya bunyi dengungnya yang mengganggu, mendapati gigitan nyamuk yang menimbulkan bentol kemerahan juga sudah membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena rasa gatal yang ditimbulkannya. Di Indonesia sendiri, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk telah menjadi masalah kesehatan selama bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena kondisi iklim tropis Indonesia yang sangat mendukung perkembangbiakan banyak spesies nyamuk seperti Aedes aegypti. Belalang. Ciri-ciri belalang antara lain memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai detektor terhadap sentuhan, suhu, getaran, makanan, dan bahkan pergerakan udara. Serangga ini memiliki 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Jumlah kaki pada serangga adalah 3 pasang, di mana kaki belakang untuk melompat dan kaki depan untuk berjalan. Belalang tidak memiliki telinga, tetapi mempunyai timpanium sebagai alat pendengaran yang terletak pada perut dekat sayapnya. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Capung.
Habitat capung tersebar luas di hutan, kebun, sawah, dan bahkan pekarangan rumah. Serangga ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan sebagian besar siklus hidupnya dihabiskan di air dalam bentuk nimfa. Hewan ini akan meletakkan telurnya pada tumbuhan air dan setelah menetas, larva capung akan hidup di dasar perairan dan berkembang biak menjadi nimfa sampai akhirnya berubah menjadi capung dewasa yang bisa kita lihat saat terbang bebas di udara. Kumbang. Kumbang adalah serangga yang termasuk dalam ordo Coleoptera, yang merupakan ordo terbesar dari serangga. Kurang lebih 40% spesies serangga yang sudah teridentifikasi adalah kumbang. Kumbang dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah, kecuali daerah kutub dan lautan. Beberapa jenis kumbang ada yang sebagai parasit, ada yang memakan bangkai, memakan jamur, dan juga predator bagi invertebrata lainnya. Karakteristik dari kumbang adalah adanya rangka luar dan sayap depan yang keras. Rangka luar kumbang terdiri dari beberapa piringan dan dibatasi oleh jahitan-jahitan tipis. Bentuk rangka yang demikian digunakan untuk pertahanan kumbang dan gerak yang fleksibel. Demikian penjelasan tentang hewan serangga. Semoga dari penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.